Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious complaints yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Kamu ingin oregano berat, kamu mendapatkannya. Kisah Kevin pertamaku. Bagaimanapun, aku bekerja di toko swalayan, dan kami memiliki stasiun sup yang cukup populer, terutama ketika kami memiliki penjualan selama seminggu yang terjadi setiap minggu. Nah, hari ini Kevin menginginkan sup daging sapi panggang dengan oregano berat seperti yang dia katakan. Jadi aku menambahkan lebih banyak oregano dari biasanya di sandwichnya. Rupanya baginya tidak cukup oregano, dan dia dengan sangat kasar meminta lebih banyak. Jadi aku menambahkan lebih banyak yang membuatnya semakin kesal sampai-sampai dia mengatakan kepada aku untuk memasukkan jumlah yang tersisa ke dalam sandwichnya. Sekarang, pak oregano yang aku gunakan adalah salah satu botol rempah yang besar, dan isinya 3/4 penuh. Jadi aku kemudian bertanya kepada Kevin apakah dia yakin dia menginginkan apa yang tersisa di pak yang aku miliki. Dengan keras dia katakan kepadaku, apakah aku bisu? Aku ingin semua oregano tersisa di sandwichku. Di mana aku menjawab dengan, baiklah, melanjutkan untuk membuka pak dan menuangkan sisa oregano ke sandwichnya. Saat itulah Kevin menyadari kesalahannya, dan dengan malu-malu menyuruhku mengembalikan sebagian oregano dari sandwichnya. Kevin benar-benar membeli sandwich ketika aku mengeluarkan cukup banyak oregano, dan butuh semua kekuatanku untuk tidak mulai menertawakannya. Namun dia tidak bisa mengatakan aku tidak memberikan apa yang dia minta, berharap sandwich oregano itu enak. Cerita kedua. Kita harus membayar sendiri untuk HP perusahaan kita? Oke, kalau begitu. Smartphone bukanlah hal pada saat itu. Paket telepon berharga sekitar $15. Kami memiliki 100 menit gratis untuk berbicara dan mungkin 200-500 SMS gratis. Jika kami melebihi jumlah ini setiap menit, tambahan biaya SMS sekitar 20 sen. Aku berbicara Nokia 3310 di sini. Internet di rumah tidak diberikan, jadi mengirim email bukanlah hal yang siap untuk semua orang dengan baik. Jadi posisi tertentu, manajemen personalia dalam perusahaan itu harus memiliki HP yang disediakan perusahaan dengan paket telepon dan SMS yang kurang optimal. Karyawan tersebut harus bisa berkomunikasi dengan cepat, mengirim alamat dan waktu untuk rapat, wawancara, perubahan rencana, dan lain-lain. Sehingga mereka memiliki banyak menit panggilan dan SMS, menggantikan menit SMS gratis dan jumlah SMS dari paket telepon tersebut. Itu merugikan perusahaan dan perusahaan tidak suka sama sekali. Jadi mereka melakukan apa yang dilakukan oleh perusahaan waras manapun. Perusahaan memutuskan untuk mengirim email yang memberitahu semua orang kalau mereka mencurigai karyawan menggunakan HP mereka untuk percakapan pribadi, dan untuk mencegah penggunaan tidak resmi ini, karyawan yang telah melebihi paket menit atau SMS bulan ini harus membayar biaya tambahan dari kantong mereka sendiri. Untuk pekerjaan, menit gratis dan SMS pasti sudah cukup. Saat itu pertengahan bulan, dan beberapa dari karyawan itu telah over $5-12 dari paket. Jadi karyawan mulai mengirim semuanya dengan surat pos yang lelet. Biaya per surat sebesar $4. Ratusan surat dengan janji, info, perubahan, semuanya dikirim dengan opsi paling mahal. Mengetahui kapan wawancara kerja akan terjadi, cukup penting untuk melegitimasi penggunaan opsi ini. Demikian pendapat mereka. Snail mail menjamin pengiriman hari berikutnya, kata mereka, dan tidak ada yang bisa membatahnya. Semua aturan dikembalikan 2 hari kemudian. Cerita ketiga. Bekerja 16 jam sehari, dan sekarang aku harus berbelanja. Bertahun-tahun yang lalu, aku bekerja untuk sebuah perusahaan asuransi besar yang terkenal. Kami bekerja keras untuk memenuhi tenggat waktu yang konyol untuk sistem penjualan baru yang mencolok. Kami terdapat suatu peraturan, bekerja di mana saja dari 12 hingga 16 jam sehari. Oke, kami tidak senang tentang itu, tapi kami akan menyelesaikannya. Menjelang akhir pawai yang sulit, para bos muncul dengan sebuah pengumuman. Sisa waktu menjelang tenggat waktu adalah hari-hari biasa. Kalian harus memahami kalau ini adalah saat ketika kami akan memiliki pakaian yang akan kami kenakan untuk bekerja. Gaun, jas, seperti itu, dan beberapa hal yang akan kami kenakan di akhir pekan. Jeans, celana olahraga. Mungkin kami akan memiliki satu pakaian lagi yang akan kami kenakan pada hari-hari santai bisnis. Celana kaki, kemeja polo, atau sesuatu seperti itu. Sebagian besar dari kita pasti tidak memiliki cukup pakaian kasual yang rapi untuk dapat menghadapi hari-hari santai. Atasan mengubah pengumuman mereka. Tidak ada jeans biru. Jeans Calvin Klein adalah sesuatu pada masa itu, jadi kami memilikinya. Kami tidak bisa memakainya. Itu membuat sebagian besar dari karyawan menjadi gelisah. Tidak hanya aku hampir tidak punya cukup waktu untuk mencuci pakaianku karena tenggat waktu yang gila ini. Sekarang aku harus berbelanja juga.
Menghabiskan banyak uang yang tidak aku miliki untuk pakaian yang tidak aku butuhkan. Gak masuk akal. Aku menjahit, dan sudah lama menjahit. Aku pulang ke rumah dan membuat jeans kuning, jeans abu-abu, jeans merah muda, warna apa saja kecuali biru. Membuat bos gila. Bosku memanggil aku dan membiarkan aku memilikinya. Aku telah diberitahu untuk tidak menggunakan jeans untuk bekerja. Tidak, aku diberitahu untuk tidak memakai jeans biru. Dan jeans ini bukanlah jeans biru. Itu membuatnya gila karena dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Tak perlu dikatakan, sejak saat itu aku dianggap sebagai pembuat onar dan bukan pemain tim. Yang aku tahu akan terjadi, tetapi aku suka menekan tombol-tombol itu. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.